Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel One N02 bersama saya One. Akan banyak video yang membuatmu penasaran, oleh karena itu subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor. Cerita horor kali ini berjudul Menabrak Kucing Hitam. Sebelum ke videonya, pastikan lampumu sudah dimatikan karena mereka suka kegelapan. Namaku Raka, mahasiswa tingkat akhir yang sedang stres berat karena skripsi dan tekanan kerja part-time. Demi berhemat, aku pindah ke rumah kontrakan murah pinggir kota. Rumahnya sederhana, tapi cukup nyaman setidaknya di siang hari. Kontrakan itu berada di ujung gang kecil yang sepi dan minim penerangan. Pemilik kontrakan, Bu Mirna, cuma bilang, "Jangan pulang terlalu malam. Mas Raka, gang ini suka ada yang lewat." Waktu itu, aku menganggap cuma basa-basi ibu-ibu tua yang suka menakut-nakuti. Sampai akhirnya, malam itu datang. Hari itu, aku lembur sampai larut. Jam menunjukkan 2:40 ketika aku berkendara pulang melewati gang sempit itu. Saat lampu motor menerobos gelapnya jalan, seekor kucing hitam tiba-tiba melintas dengan cepat di depanku. Motorku oleng. Aku hampir jatuh. Aku turun. Kucing itu tergeletak di tengah jalan. Matanya terbuka lebar, tapi tak berkedip. Nafasnya tak ada. Aku panik. Lihat kanan kiri, gelap, sepi. Aku ragu, ingin angkat, tapi besok pagi aja gue kubur. Sekarang udah tengah malam. Bahaya juga kalau kelamaan di luar. Aku tinggalkan tanpa minta maaf, tanpa kubur, tanpa menoleh lagi. Dan mulai malam itu, semuanya berubah. Sekitar jam 2 pagi, aku mendengar suara dari bawah tempat tidur. Krek, krek, krek. Seperti kuku mencakar kayu, perlahan, menyeramkan. Aku intip bawah tempat tidur, kosong. Tapi di dinding kamarku ada bekas cakaran 3 garis dalam. Seperti dari kuku hewan, tapi besar. Tidak mungkin itu tikus. Saat pagi, aku keluar kamar. Di depan pintu ada jejak kaki kucing berlumuran lumpur, tapi hanya jejak masuk, tidak ada jejak keluar. Aku yakin semalam pintu dan jendela tertutup rapat. Lalu aku dengar suara dari dapur. Aku hampiri, piring pecah. Dan di atas meja, bulu hitam panjang masih hangat. Tapi tidak ada satupun kucing. Aku mulai tidak tahan. Aku menghubungi temanku Tegar, anak indigo yang sensitif terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Dia datang malam itu, bawa tasbih dan garam. Pas dia masuk, dia langsung bilang, "Rak, ada yang menempel di rumah lo. Matanya merah." Dia ngeliatin kita dari langit-langit.
Barusan banget. Aku menatap ke atas kosong. Tapi Tegar yakin. Dia menyuruhku jujur. Dengan gemetar, aku ceritakan kejadian 3 malam lalu. Tentang kucing hitam yang kutabrak dan kubiarkan begitu saja. Tegar cuma geleng-geleng. Lo udah nabrak dia, lo ninggalin, dia gak dikubur, gak minta maaf, dia gak tenang. Dan sekarang lo yang dikejar. Kami kembali ke lokasi itu. Aku menabrak kucing itu. Aneh, tubuh kucingnya masih di sana. Tidak membusuk, tidak bau, hanya kaku, seolah menunggu. Dengan senter dan sekop, kami gali lubang dan menguburkannya. Aku berlutut dan berbisik, "Maaf, aku gak sengaja. Aku cuma takut. Tolong, jangan ganggu aku lagi." Tegar bilang, kalau dia menerima, dia bakalan datang ke mimpimu. Tapi kalau enggak, dia akan tinggal selamanya. Aku tertidur dengan lelah. Dalam mimpi, aku berjalan di gang sempit yang sangat panjang. Lampu-lampunya redup seperti di dunia yang mati. Di ujung gang berdiri kucing hitam sebesar anjing. Matanya merah menyala, tapi ia tidak menyerang. Ia hanya menatap. Kau tinggalkan aku sendirian di gelap. Kau tak menengok, tak mengubur, tak meminta maaf. Tapi aku bukan pendendam. Aku hanya ingin diingat selamanya. Aku terbangun dengan napas tercekat. Dan malam itu semua terasa tenang. Tak ada suara cakar, tak ada bau amis, tak ada jejak. Seminggu kemudian, aku pindah ke kosan baru. Merasa semuanya sudah selesai. Tapi pagi itu, saat aku membuka pintu kamar baruku, ada bangkai anak kucing, matanya terbuka menatapku. Di bawah tubuhnya ada setumpuk pasir kuburan. Dan di cermin kamar tergores tulisan samar, "Jangan lupakan aku." Jadi mitosnya untuk di daerahku, jika kalian menabrak kucing sampai mati, kita harus menguburnya dengan layak. Karena ya seperti itu, nanti akan memunculkan kesialan. Untuk di daerah kalian bagaimana? Coba tulis di komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Support channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.